Tepat pada tanggal 22 Agustus tahun 2019, seorang pria bernama Rasman menemukan temuan tengkorak manusia di belakang rumah Mbah Misem. Yang diperkirakan tengkorak itu adalah tengkorak dari ketiga anak Mbah Misem yang hilang 5 tahun yang lalu. Yang ternyata penyebab hilang dan meninggalnya itu hanyalah karena hal sepele. Dan pelakunya sendiri adalah keluarga dari Mbah Misem itu sendiri. Bagaimana kronologi kriminalnya? Dan inilah cerita kriminalnya. Mbah Misem, seorang janda tua yang berusia 76 tahun. Wanita tua ini ditinggal suaminya meninggal, dan meski anak-anaknya sudah menikah, Mbah Misem tetap hidup bersama anak-anaknya di satu atap yang sama di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Anak pertama yang bernama Supratno dan anak kedua bernama Saminah. Awalnya Supratno hidup bersama keluarganya di rumah Mbah Misem, tapi Supratno dikabarkan bercerai dengan istrinya, yang sampai saat ini belum ada kejelasan tentang perceraiannya. Tapi meski begitu, Supratno tetap tinggal di rumah Mbah Misem bersama anak perempuannya yang bernama Pipin. Kemudian anak kedua Mbah Misem yang bernama Saminah juga sudah menikah dan tinggal di rumah yang sama. Begitu pula dengan anak-anaknya yang lain, yaitu anak ketiga yang bernama Yono, anak keempat yang bernama Edi, dan anak kelima yang bernama Heri. Setiap hari rumah Mbah Misem selalu ramai dan tidak pernah sepi. Dan beberapa bulan kemudian, anak keempat Mbah Misem yang bernama Edi resmi menikah. Dan setelah menikah, Edi ikut dan tinggal bersama istrinya. Meski sudah menikah dan tinggal bersama istrinya, si Edi ini selalu berkunjung ke rumah Mbah Misem hanya untuk menemui ibu dan kerabatnya. Setiap hari suasana di sana selalu harmoni, tapi lama-kelamaan suasana damai itu sedikit demi sedikit semakin memudar. Apalagi setelah anaknya yang bernama Saminah membuat rumah di sebelah rumah Mbah Misem, yang juga masih termasuk tanah milik Mbah Misem. Awal mula kecemburuan timbul setelah Saminah membuat rumah di tanah Mbah Misem. Adik dan kakaknya sangat murka karena tanah tersebut seharusnya dibagi sama rata dan Saminah dianggap egois oleh para kerabatnya. Selain itu, Saminah juga mempunyai pendirian jika tanah itu adalah tanah miliknya, karena dirinya telah merawat Mbah Misem, sementara kerabatnya yang lain hanya sibuk bekerja. Apalagi pendirian Saminah yang tidak mau mengalah, percekcokan antara saudara pun terjadi akibat masalah tanah warisan tersebut. Kecuali anak keempat yang bernama Edi. Pria itu tidak pernah ikut campur atas warisan tanah tersebut. Selain itu, Edi juga sudah merasa nyaman dengan kehidupannya yang ikut bersama istrinya di desa sebelah. Sementara percekcokan masalah warisan pun terus berlanjut. Di sisi lain, Mbah Misem mencoba untuk merundingkan masalah tanah tersebut. Namun, percobaan untuk mendamaikan hanyalah berujung sia-sia. Selain itu, anak-anak Saminah yang sudah dewasa juga mendengar dan mulai mengerti tentang masalah tanah warisan tersebut. Kedua anak Saminah itu tidak terima melihat ibunya didesak oleh keluarganya sendiri. Sampai suatu hari datang pihak bank untuk mengukur tanah milik Mbah Misem. Dan Saminah mengira jika keluarganya akan menjual tanah milik Mbah Misem kepada pihak bank. Kejadian ini membuat Saminah dan kedua anaknya semakin kesal. Karena hal itu pula, mereka merencanakan sesuatu untuk mengakhiri permasalahan ini. Yang awalnya, kedua anaknya itu mengajak Saminah sang ibu untuk menghilangkan nyawa keluarganya itu. Sang ibu bukannya melarang, malah menyetujui ajakan sadis anaknya itu. Bahkan Saminah juga ikut membantu menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa kakak dan adiknya. Setelah semua rencana disusun dengan matang, mereka mulai membagi tugas satu sama lain. Antara lain, kedua anaknya bertugas sebagai eksekutor dengan kesepakatan penghilangan nyawa menggunakan alat berat berupa tabung gas LPG 3 kg, cangkul, dan bahkan dongkrak mobil. Sementara itu, tugas si ibu menjaga rumah Mbah Misem agar rumah tersebut aman dan tidak ada orang yang berkunjung.
Selain itu, tugas Saminah juga membuat Mbah Misem sibuk di belakang agar perbuatan keji si eksekusi tidak terlihat oleh Mbah Misem. Setelah merencanakan aksinya dengan sangat matang, Saminah dan kedua anaknya segera memutuskan waktu yang tepat untuk menghilangkan nyawa Ratno, Yono, dan Heri. Itu adalah kerabatnya dari Saminah dan kedua anaknya tersebut. Pada pagi hari tanggal 9 Oktober tahun 2014, Saminah dan kedua anaknya mulai melakukan tindakan keji tersebut. Awalnya, Saminah mengajak Mbah Misem ke belakang rumahnya untuk membersihkan halaman belakang rumahnya tersebut. Dan tanpa mencurigakan apapun, Mbah Misem langsung mengiyakan ajakan dari Saminah tersebut. Dan di sisi lain, kedua anak Saminah masuk ke rumah Mbah Misem sembari membawa peralatan eksekusi yang sudah disiapkan di hari sebelumnya. Korban pertama adalah Yono yang sedang ada di kamar mandi. Saat Yono keluar dari kamar mandi tanpa basa-basi, kedua putranya Saminah langsung mengeksekusi menggunakan tabung gas LPG 3 kilo. Akibat pukulan yang sangat keras oleh tabung gas LPG, Yono langsung meninggal saat itu juga, dan jasadnya sementara disembunyikan di kamar mandi. Di sore harinya, Ratno datang dari tempat kerja. Seperti biasa, Ratno langsung pulang ke rumah Mbah Misem. Dan sesampainya di rumah, Ratno mendapati kedua putra Saminah sedang duduk di ruang tamu. Karena target sudah di depan mata, mereka langsung menghantam Ratno menggunakan tabung gas LPG 3 kilo. Tapi saat itu, Ratno masih melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi lawan Ratno adalah dua pria yang muda, dan perlawanan itu tidak berarti apa-apa. Bahkan Ratno sampai tersungkur dan menghembuskan napas terakhirnya di sana. Dan setelah itu mereka pun menyeretnya ke kamar mandi dan mayatnya ditumpukan di kamar mandi. Dan tak lama kemudian anak kelima Mbah Misem yang bernama Heri datang kembali ke rumah Mbah Misem. Dan hal yang sama terjadi. Heri mendapatkan perlakuan dan senasib bersama saudara-saudaranya yang lain. Setelah menghabisi ketiga anak Mbah Misem, Saminah baru menyadari jika Pipin, anak dari Supratno atau yang disebut Ratno, masih kuliah dan belum pulang. Menyadari hal itu, Saminah langsung mengambil handphonenya Ratno untuk mengirim pesan kepada Pipin agar Pipin tidak ke rumah dulu. Seakan-akan yang mengirim pesan itu adalah ayahnya. Tapi pesan itu tidak terbaca oleh Pipin, dan Pipin pun datang ke rumah saat malam hari. Kedatangan Pipin sontak membuat ketiga orang itu kebingungan, dan karena Pipin dianggap berbahaya, akhirnya Pipin juga menjadi korban selanjutnya dan dieksekusi dengan cara yang sama seperti ketiga korbannya yang lain. Setelah aksi yang mereka lakukan dianggap selesai, tiba-tiba Mbah Misem datang. Kedatangan Mbah Misem sontak membuat mereka kaget dan secara spontan menutup mulut Mbah Misem. Karena sudah tua, Mbah Misem pun akhirnya pingsan dan kemudian digotong dan dipindahkan ke rumah Saminah yang tepat di samping rumah Mbah Misem. Nah, di sana Saminah langsung menjaga Mbah Misem di rumahnya, sementara kedua anaknya kembali ke rumah Mbah Misem untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Di malam yang sama, di tengah malam saat keadaan desa mulai sepi, kedua anak Saminah bergegas menggali lubang di belakang rumah Mbah Misem, yang kemudian memasukkan tubuh keempat korbannya itu, yakni Ratno, Yono, Heri, dan Pipin, ke dalam lubang yang sama. Dan tak lama kemudian, Saniah yang merupakan anak Saminah datang mendadak dari tempat kerjanya. Awalnya Saniah tidak terlibat dengan kejahatan ibu dan saudara-saudaranya itu, tetapi sesampainya di rumah, Saminah sang ibu itu menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Saniah masih tidak percaya jika ibu dan saudaranya bisa setega itu kepada keluarganya sendiri. Karena takut juga, Saniah menyetujui permintaan saudaranya agar tidak berbicara pada siapapun. Dan rencana yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari sudah direncanakan, sudah dianggap selesai. Dan rencana selanjutnya, mereka akan membereskan pakaian keempat korban tersebut
dan berencana membuat rekayasa seakan-akan korban tersebut sedang merantau ke luar kota. Dan di saat bersamaan juga Mbah Misem masih di rumah Saminah dalam keadaan sakit. Dan beberapa minggu kemudian Mbah Misem sudah sembuh dan barang-barang milik korban sudah dibereskan, dan Mbah Misem juga diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Kini keadaan rumah Mbah Misem sepi, dan Mbah Misem juga mengira jika ketiga anaknya pergi bekerja. Hari terus berlalu dan ketiga anak Mbah Misem tak kunjung datang dari tempat kerjanya. Di sana Mbah Misem merasa ada yang aneh dan kemudian bertanya kepada Saminah tentang keberadaan saudaranya itu. Sementara Saminah yang sudah tahu dan sudah menyusun semua rencana, Saminah hanya memberitahu Mbah Misem jika ketiga anaknya sedang merantau ke luar kota pada saat Mbah Misem sakit dan pada saat Mbah Misem tinggal di rumah Saminah. Tanpa rasa curiga juga, Mbah Misem mempercayai penjelasan dari Saminah itu. Setelah beberapa bulan, orang-orang di sekitar mempertanyakan kabar para korban karena tidak pernah terlihat dan tidak ada kabar sedikit pun dari para korban tersebut. Selain itu, anak keempat Mbah Misem yang bernama Edi juga merasa heran dan meragukan jika saudaranya itu merantau secara bersamaan. Kecurigaan Edi mengiring nalurinya untuk ke kampus Pipin untuk menanyakan kabar gadis tersebut. Dan sesampai di kampus, Pipin juga dikabarkan sudah tidak masuk kampus dalam beberapa bulan terakhir. Dari sini, Edi merasa ada sesuatu yang janggal dan sangat aneh. Dan di hari yang sama, Edi juga melapor kejanggalan ini ke pihak kepolisian. Akan tetapi pihak polisi tidak menemukan jejak mereka. Beberapa bulan berlalu, menjelang Idul Fitri. Mbah Misem membuat hidangan dengan porsi yang sama saat semua anaknya masih ada. Karena Mbah Misem masih berharap jika anak dan cucunya akan pulang pada saat Hari Raya Idul Fitri. Tetapi saat Hari Raya Idul Fitri tiba, ketiga anak dan cucu Mbah Misem tidak kunjung datang ke rumahnya. Sampai bertahun-tahun, Mbah Misem tidak mendengar kabar dari anak-anaknya itu. Mbah Misem sangat kebingungan, bercampur cemas. Dan setelah 5 tahun, para korban dianggap menghilang. Tepat pada tanggal 22 Agustus tahun 2019. Mbah Misem menyuruh seseorang yang bernama Rasman untuk membersihkan rumput di halaman belakang rumahnya. Karena rumput yang terlalu banyak dan bingung kemana untuk membuangnya, akhirnya Rasman memutuskan untuk mengubur rumput tersebut. Rasman membuat lubang. Tapi saat sedang mencangkul, cangkul Rasman mengenai tulang manusia. Awalnya Rasman mengira itu adalah sebuah makam bayi, dan temuan itu dilaporkan ke Mbah Misem. Dan Mbah Misem juga tidak menghiraukannya. Tetapi sekitar setelah maghrib, Rasman pergi ke rumah seseorang pria yang sering disapa Pak Bayu dan menceritakan hal itu semua kepada beliau. Dan Pak Bayu langsung membuat laporan ke polisi karena cerita dari Rasman tersebut sangat meyakinkan dan terlihat sedikit masuk akal. Kisah ini berlanjut di kantor polisi. Polisi kemudian memeriksa semua anggota keluarga Mbah Misem termasuk Saminah dan semua anak-anaknya. Polisi langsung menginterogasi Saminah dan anak-anaknya di ruangan terpisah. Dan pernyataan yang diberikan oleh mereka sangat tidak sinkron dan berbeda satu sama lain. Selain itu, gelagat mereka saat diinterogasi juga mencurigakan. Dan karena hal itu pula, Saminah dan ketiga anaknya ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa Ratno, Yono, Heri, dan Pipin. Dan akibat ulahnya, Saminah dan kedua putranya diberikan hukuman penjara seumur hidup. Sementara putrinya yang bernama Sania diberi hukuman tahanan 1 tahun 6 bulan. Saat hukuman sudah ditetapkan kepada semua pelaku, keempat korban akhirnya disembahyangkan dengan normal di pemakaman umum dekat rumah Mbah Misem. Dan itulah akhir dari cerita Mbah Misem yang kehilangan ketiga anaknya dan 1 cucunya, dan meninggalnya itu dikarenakan oleh anaknya sendiri atau keluarganya sendiri. Jika kalian suka dengan video kriminal ini, kalian bisa klik like dan subscribe, komentar jika ada yang perlu dikritik atau ada kekurangan kata, dan
bisa memberikan penjelasannya yang lebih detail, karena kisah dari Mbah Misem ini adalah kisah nyata yang diambil dari salah satu platform internet. Saya Diki Mardiansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.